Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas tentang transaction di database. Menurut saya, pembahasan ini cukup penting buat teman-teman pelajari, karena pasti ketika kalian bekerja nanti akan menggunakan ini. Yang akan kita bahas dalam materi ini tentang apa itu transaction, poin penting dari transaction, contoh real ketika kita tidak menggunakan transaction, bagaimana penyelesaian masalahnya, serta contoh kode tidak menggunakan transaction dan menggunakan transaction. Tentu saja dengan memahami teknik transaction ini, teman-teman akan terhindar dari masalah-masalah yang akan timbul ke depannya. Oke ya teman-teman, maka dari itu penting untuk mengikuti ini sampai selesai, karena ini sangat berguna ketika kalian sudah bekerja nanti. Oke ya teman-teman, tanpa lama-lama mari kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aryadi Ahmad. Pekerjaan sekarang sebagai software engineer, khususnya di backend engineer. Experience, sudah bekerja kurang lebih 5 tahun. Buat teman-teman yang ingin terhubung dengan saya, silahkan kunjungi LinkedIn saya. Dan buat teman-teman yang ingin melihat repositori saya di GitHub, silakan kunjungi GitHub saya. Atau teman-teman yang suka dengan tulisan bisa mengunjungi gitbook.io Aryadi Programming. Dan buat teman-teman yang ingin mendukung saya secara material bisa mentraktir saya di Traktir ID. Oke ya teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke materi inti. Apa itu database transaction? Transaksi database adalah serangkaian operasi yang dilakukan pada basis data atau database yang dianggap sebagai suatu kesatuan kerja atomik. Itu ya, pertama ya teman-teman. Jadi operasi yang dilakukan pada database dan dilakukannya itu secara atomik atau secara kecil-kecilan. Lanjut. Ini berarti bahwa semua operasi dalam satu transaksi harus dilakukan secara lengkap dan berhasil. Itu yang kedua ya, yaitu bahwa semua operasi dalam satu transaksi harus dilakukan lengkap dan harus berhasil. Selanjutnya, atau jika ada satu operasi yang gagal, maka seluruh transaksi akan dibatalkan dan basis data akan dikembalikan ke keadaan semula sebelum transaksi dimulai. Jadi itu rule ketiganya, bahwa apabila ada satu transaksi yang gagal, maka basis data akan dikembalikan ke keadaan semula seperti sebelumnya, sebelum tidak ada transaksi. Jadi itu pengertian dari database transaction. Semoga mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. 4 properti utama dalam transaction DB. Yang pertama, atomicity, yaitu menjamin bahwa semua operasi dalam transaksi dilakukan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Jika suatu operasi dalam transaksi gagal, seluruh transaksi akan dibatalkan dan basis data akan dikembalikan ke keadaan semula. Itu properti yang pertama ya, yaitu atomicity. Lalu yang kedua adalah konsistensi, yaitu memastikan bahwa setiap transaksi membawa basis data dari satu keadaan yang konsisten ke keadaan yang konsisten lainnya. Ini menjamin bahwa integritas data dijaga sepanjang transaksi. Jadi, itu properti kedua, yaitu konsisten. Dari keadaan konsisten menuju ke keadaan konsisten yang lainnya. Oke, yang ketiga, isolation. Menyediakan isolasi transaksi satu sama lain. Artinya, perubahan yang dibuat oleh satu transaksi tidak akan terlihat oleh transaksi lain sampai transaksi tersebut selesai. Hal ini membantu mencegah konflik antara transaksi yang berlangsung bersamaan.
Oke, yang ketiga isolation, jadi mengisolasi. Lalu yang keempat adalah durability. Menjamin bahwa perubahan yang dibuat oleh transaksi akan tetap bertahan, bahkan jika terjadi kegagalan sistem setelah transaksi dikomit. Oke ya, teman-teman. Jadi ada 4 poin penting atau 4 properti utama dalam transaksi DB ini. Yang pertama, atomicity. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, isolation. Dan yang keempat, durability. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya. Skenario real tidak menggunakan transaction. Jadi kita akan mencoba membayangkan skenario apabila kita tidak menggunakan transaction. Oke, mari kita bayangkan sebuah skenario transaksi keuangan di sebuah bank untuk memahami pentingnya transaksi database dalam konteks ini. Skenario tanpa transaksi database. Misalkan, Andi ingin mentransfer uang sejumlah 1 juta ke akun Budi. Proses ini idealnya melibatkan 2 langkah utama, mengurangi 1 juta dari saldo Andi dan menambahkan jumlah yang sama ke saldo Budi. Yang pertama adalah langkah pertama berhasil, langkah kedua gagal. Sistem berhasil mengurangi 1 juta dari saldo Andi, tetapi gagal menambahkannya ke saldo Budi karena kegagalan sistem atau kesalahan lain. Yang kedua, saldo tidak konsisten. Saldo Andi berkurang, tetapi Budi tidak menerima uang. Ini menciptakan ketidaksesuaian di sistem dan mengakibatkan kebingungan bagi kedua pihak. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam melakukan koreksi. Tanpa transaksi database, bank mungkin akan kesulitan untuk memperbaiki kesalahan ini, terutama jika terjadi di luar jam kerja atau sistem tidak mencatat kegagalan dengan tepat. Oke, itu adalah 3 hal yang akan terjadi jika proses ini tidak menggunakan yang namanya transaction DB. Kalau teman-teman masih kurang paham, saya akan gambarkan ya, teman-teman, bagaimana prosesnya ini. Oke. Oke, kita akan mencoba menggambarkan bagaimana proses yang tadi ya. Oke, saya pilih dulu. Oke, di sini ya, teman-teman. Misalkan misalkan tadi kita punya bank. Misalkan ini kotak ini adalah bank ya. Oke, lalu kita punya 2 orang. Yang pertama adalah Andi ya. Ini Andi. Lalu yang kedua ini Budi ya. Oke. Ya, ini Budi. Lalu misalkan Andi melakukan transfer ya. Andi melakukan transfer sebesar 1 juta. Oke. Lalu ketika ingin melakukan pengiriman uang ke Budi, ternyata ada kesalahan di sini. Ada connection failure atau apalah. Yang pasti ada kegagalan ya, ada gagal di sini. Tetapi di sini sudah berhasil melakukan pengurangan saldo. Andi sudah minus 1 juta ya, sudah minus 1 juta. Tetapi Budi tidak menerima uang. Ya. Itu ya. Andi sudah mengirim uang, sudah mengurangi saldo, tapi Budi belum menerima uang dan terjadilah chaos seperti ini. Kalau tidak menggunakan transaksi ya. Kalau tidak menggunakan transaction database, Andi sudah kehilangan uang dan Budi tidak menerima uang. Seperti itu. Makanya perlu yang namanya transaction DB untuk mengatasi itu. Lalu bagaimana prosesnya kalau menggunakan transaction DB? Oke, kita akan coba. Oke, kalau menggunakan transaction DB, saya pilih dulu ya. Misalkan. Oke. Misalkan seperti ini. Kita punya bank. Anggaplah bank ini. Ya. Bank.
menggunakan sistem yang namanya transaction ya. Oke. Lalu dia punya nasabah namanya ini Andi. Lalu ini adalah Budi ya. Ini adalah Budi. Oke. Lalu bagaimana kalau terjadi proses transaksi? Ketika terjadi proses transaksi, kita sudah menggunakan transaction ya. Oke. Maka si bank punya namanya proses transaction. Ini namanya proses transaction. Section ya. Oke. Oke ya. Yang terjadi adalah Budi mengirim uang 1 juta, maka akan disimpan di sini di transaction. Oke, disimpan dulu di situ. Sudah mengurangi uang Andi, ngirim uang 1 juta ya. 1 juta. Lalu ketika prosesnya berhasil maka uang dikirimkan lagi ke Budi ya. Lalu ditambah di sini saldo Budi sebesar 1 juta. Oke. Kedua nih berhasil di sini. Oke, ditambah nih, ada 2 proses sudah terjadi. Pertama, mengurangi uang 1 juta lalu menambah 1 juta di uang Budi. Oke. Ketika proses ini semua oke, maka dilakukan yang namanya commit. Ya, dilakukan commit dan berhasil di banknya. Oke. Si Andi mengurangi si Andi uangnya dikurangi 1 juta dan si Budi sudah ditambah uangnya 1 juta, maka prosesnya lengkap. Tetapi apabila misalkan salah satu prosesnya gagal, misalkan connection failure di tengah-tengahnya ya teman-teman, connection failure, Andi sudah mengirim uang 1 juta tapi gagal ke Budi, maka si transaction itu kan tadi dalam satu wadah ini akan di-failurekan, maka akan dilakukan namanya rollback, dikembalikan ke keadaan semula. Oleh karena itu si Andi tidak jadi uangnya berkurang, begitupun si Budi tidak bertambah uangnya, dan si bank akhirnya merasa aman. Kita sebagai pembuat aplikasi merasa sistem kita berjalan dengan baik karena prosesnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ada kegagalan, maka tidak ada perubahan data. Seperti itu. Oke, ya teman-teman, semoga mudah dipahami gambarannya. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Oke, penyelesaian masalahnya seperti tadi ya, kita ketika menyelesaikan masalah seperti itu, kita menggunakan yang namanya transaction DB. Jadi untuk menyelesaikannya, tentu saja yang pertama, atomicity. Sistem menggunakan transaksi database. Jika salah satu langkah gagal, keseluruhan transaksi, dalam hal ini pengurangan saldo Andi dan penambahan saldo Budi, akan dibatalkan. Yang kedua, konsistensi. Jika transaksi dibatalkan, saldo Andi dikembalikan ke keadaan semula dan saldo Budi tidak berubah, memastikan konsistensi data. Yang ketiga, isolation dan durability. Transaksi ini diisolasi dari aktivitas lain dan hanya akan dikomit dan dijadikan permanen jika semua langkah berhasil. Itu ya teman-teman penyelesaian masalahnya menggunakan transaction DB. Oke, kita akan lihat contoh kode menggunakan transaction DB. Oke, ini adalah contoh kode ketika tidak menggunakan transaction di bahasa pemrograman Golang ya. Jadi saya menggunakan misalkan SQLite di sini. Lalu di nama DB-nya adalah Bank DB. Operasi pengurangan saldo di sini ya. DB exit update account, set balance-nya misalkan -1000, where ID-nya misalkan 1. Lalu ini update lagi di balance-nya misalkan si Budi tadi seperti itu. Tapi ini tidak menggunakan transaction DB. Oleh karena itu, apabila ada terjadi kesalahan connection error atau apalah seperti itu, maka si Budi tetap si Andi tetap ditambah uangnya, tapi si Budi
tidak menerima uang. Seperti itu. Lalu bagaimana ketika menggunakan transaction DB? Seperti ini ya, teman-teman. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Menggunakan transaction masih sama codingannya. Oke. Tapi kita melakukannya dengan namanya DB Begin. Kalau digolang ya. Dan hampir semua bahasa relational database itu mempunyai namanya transaction rollback dan commit ya. Jadi mau itu Postgres, mau itu SQLite, mau itu SQLite, dan MySQL itu punya yang namanya transaction. Jadi teman-teman tenang saja, database sekarang sudah menyediakan yang namanya transaction. Teman-teman tinggal memakainya. Dan kalau itu berhubungan dengan bahasa pemrograman, teman-teman tinggal cari cara melakukannya di bahasa pemrograman tertentu. Dalam contoh hal ini, Golang penggunanya seperti ini, yaitu menggunakan transaction namanya DB Begin. Dia menerima dua kembalian, transaksinya, errornya. Oke, dicatat seperti ini. Lalu kita ambil exit, update lagi kayak tadi punya si Andi. Tapi apabila terjadi error, maka transaction yang namanya di rollback. Kalau terjadi error ya. Oke, kalau tidak terjadi, dilanjut ke operasi yang kedua, update nunya si Budi tadi. Tapi kalau si Budi pun gagal, akan dilakukan rollback, yaitu mengembalikan ke keadaan semula. Oke, seperti itu. Tapi kalau tidak ada error, kalau tidak ada error, dia akan melakukan commit. Lalu setelah itu oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada langkah pencegahan yang namanya rollback dan commit. Jadi kalau gagal kita rollback, kalau berhasil kita commit. Seperti itu ya teman-teman, materi tentang transaction DB ini. Semoga mudah dimengerti. Kalau ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-temannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.